Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Prameswara dari Prodi Pemasaran Digital. Yang terhormat, dosen pengampu kuliah Personality Development, Dr. Widya Pramita, SE, MP, MPA. Kali ini saya akan mempresentasikan bibliografi tentang Iko Uwais. Iko Uwais lahir 12 Februari tahun 1983 di Jakarta, Indonesia. Tumbuh dalam keluarga yang menghargai seni bela diri, ayahnya Mustafa Kamaluddin, seorang praktisi silat, membentuk minat bela diri Iko. Mulai belajar silat Betawi di perguruan tiga berantai pada usia 10 tahun, Iko mengembangkan keahlian dengan tekun. Dengan dedikasi, ia tidak hanya menguasai teknik silat, tapi juga aspek filosofisnya. Ketertarikan Iko pada seni bela diri mengantarkannya ke arena kompetisi. Pada tahun 2003, ketika masih muda, Iko Uwais memenangkan posisi ketiga dalam turnamen pencak silat DKI Jakarta. Tak hanya itu, pada tahun 2005, Iko Uwais berhasil meraih gelar juara terbaik dalam kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Yaitu ada perjalanan karir Iko Uwais. Iko Uwais yang tumbuh dalam lingkungan cinta seni bela diri juga mengejar minatnya pada sepak bola. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk berkarir sebagai pemain sepak bola, bahkan bergabung dengan Liga B klub sepak bola Indonesia. Namun perjalanan karir sepak bola Iko tidak selalu mulus. Tantangan muncul ketika klub tempatnya bermain mengalami kebangkrutan, menjadi pukulan keras bagi mimpi dan tekadnya dalam dunia sepak bola. Dalam menghadapi kesulitan setelah kebangkrutan klub, Iko Uwais mengambil keputusan transformatif dengan bekerja menjadi supir. Selama 2 tahun bekerja di perusahaan telekomunikasi, pengalaman ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga fase penting yang memberikan pengertian mendalam tentang tantangan hidup dan kebutuhan untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi. Pada tahun 2008, Iko Uwais mengalami perubahan nasib dalam karirnya ketika sutradara Gareth Evans menemukannya selama riset tentang seni bela diri di Jakarta. Gareth melihat potensi besar dalam Iko dan membawanya ke dunia perfilman. Kolaborasi pertama mereka yaitu ada di film Merantau. Setelah kesuksesan pada film Merantau, Iko Uwais mencapai puncak karir seni bela diri dalam perfilman. Film ini membuka pintu untuk proyek-proyek besar, termasuk proyek besar The Raid yang membuatnya dikenal secara internasional. Eksplorasi karir internasional seperti Man of Tai Chi, Star Wars The Force Awakens, dan Mile 22 meningkatkan daya tariknya secara global. Teori pengembangan diri. Yang pertama ada teori pengembangan diri pribadi Abraham Maslow. Perjalanan hidup Iko Uwais mencerminkan pencarian pemenuhan kebutuhan, melibatkan tingkat fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dari lingkungan keluarga yang kaya warisan seni bela diri, hingga prestasinya dalam kompetisi, Iko memenuhi berbagai kebutuhan, mencapai puncak dalam aktualisasi diri di dunia seni bela diri dan perfilman. Yang kedua ada teori pencapaian. Albert Bandura. Konsep self-efficacy tampak dalam perjalanan Iko Uwais. Melalui dedikasinya pada seni bela diri dan film laga, ia membangun keyakinan yang tinggi dalam kemampuan dirinya. Terlibat dalam proyek Hollywood memperkuat self-efficacy-nya, menciptakan landasan kesuksesan dalam karir seni bela diri dan perfilman. Yang ketiga ada teori kemandirian. Jane Piaget. Meski lebih terkait dengan anak-anak, prinsip teori kemandirian Piaget dapat diterapkan pada perjalanan Iko Uwais. Lingkungan keluarga dan perguruan tiga berantai memberikan fondasi bagi kemandirian sejak dini.
Proses pembelajaran di seni bela diri mendukung pengembangan aspek kognitif dan kemandirian sepanjang hidupnya. Yang keempat ada teori motivasi intrinsik Edward Deci dan Richard Ryan. Motivasi intrinsik membantu Iko Uwais dalam seni bela diri dan film laga. Dedikasinya didorong oleh kepuasan pribadi dan minat intrinsik, bukan hadiah eksternal. Pengembangan diri dalam seni bela diri dan eksplorasi di perfilman internasional mencerminkan teori self-determination Desi dan Ryan. Memahami bahwa kepuasan pribadi adalah pendorong utama di balik prestasi dan eksplorasi. Selanjutnya ada kekuatan Iko Uwais. Yang pertama yaitu dedikasi dan disiplin yang tinggi. Yang kedua, kecintaan pada seni bela diri. Yang ketiga, ada semangat juang yang tinggi. Keempat, keyakinan diri atau self-efficacy. Yang kelima, ada minat intrinsik pada seni peran dan aksi. Selanjutnya ada kelemahan Iko Uwais. Yang pertama, karir awal yang penuh dengan tantangan. Yang kedua, tekanan dan ekspektasi yang tinggi. Yang ketiga, ketergantungan pada genre film laga. Dan yang keempat, ada exposure terhadap lingkungan film internasional. Kesimpulan, Iko Uwais lahir dalam lingkungan keluarga seni bela diri, menunjukkan dedikasi dan disiplin tinggi sejak usia muda. Keberhasilannya dalam seni bela diri mencerminkan kekuatan kepribadian didukung oleh kecintaan pada aspek fisiologis seni tersebut. Fleksibilitasnya dan kemampuan untuk menghadapi kegagalan menandai ketahanan mentalnya. Meskipun memperoleh keberhasilan besar di dunia film laga internasional, terdapat kelemahan seperti eksposur pada tekanan dan ekspektasi tinggi, serta ketergantungan pada genre tertentu yang mungkin membatasi eksplorasi aktingnya. Meskipun demikian, perjalanan hidupnya mencerminkan konsep pengembangan pribadi, motivasi intrinsik, dan kemandirian yang memberikan inspirasi dalam seni bela diri dan perfilman internasional. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.